Aku adalah seorang yang kecanduan sosial media. Tiap hari scroll-scroll gak berhenti-berhenti. Sampai pelindung layar HP-ku membekas karena keseringan scrolling. Hari-hariku kuhabiskan untuk berselancar di media sosial, mencari konten-konten yang memuaskan. Tak jarang juga cuma posting satu foto aja sampai menghabiskan waktu berjam-jam untuk editing dan membuat caption. Aku seakan-akan tak hidup dalam dunia nyata. Sampai akhirnya aku sadar, aku kecanduan sosial media. Aku memutuskan untuk puasa sosmed. Setelah 1 tahun berjalan, inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu ketika pandemi masih melanda, berawal dari sebuah artikel yang kubaca di Google. Lalu aku coba cek fitur kesehatan digital yang ada di HP-ku, dan hasilnya cukup membuatku terkejut. Aku menghabiskan waktu di sosial media hampir 7-10 jam tiap harinya. Dan dari artikel yang kubaca, ternyata aku sudah kecanduan sosial media. Kemudian aku merenung, lalu dalam diriku seolah-olah terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang baik dan kubu yang buruk. Kita sebut saja kubu baik dengan akal dan kubu buruk dengan hawa nafsu. Akal bertanya kepada hawa nafsu, "Subhanallah, kamu dapat apa tiap hari scrolling sosmed 10 jam?" Nafsu menjawab, "Aku merasa lebih bahagia. Aku juga bisa dapat info terupdate. Aku juga bisa lihat temanku lagi pada ngapain. Banyak loh manfaatnya main sosmed itu." Akal menimpali, "Itu kelebihannya. Pernahkah kamu memikirkan akibat buruknya? Pernahkah kamu merasa insecure, khawatir, sedih, ataupun iri karena postingan yang kamu lihat di sosmed?" Hawa nafsu, "Iya sih, kadang aku juga merasakan itu. Kadang aku iri dengan temanku yang posting pencapaiannya. Kadang aku juga membandingkan diriku dengan orang lain. Karena hal itu, kadang aku juga merasa khawatir, cemas, overthinking, gak bisa tidur, gak bisa fokus, dan stres." Lalu akal menanggapi, "Lalu kamu kenapa terus bermain sosmed tanpa henti? Kamu terlalu sibuk mengamati kehidupan orang lain, sampai kamu lupa dengan kehidupanmu sendiri. Kehidupanmu menjadi berantakan. Kamu juga jadi orang yang malas, sholat jadi telat-telat, baca Quran pun juga jarang." Hawa nafsu merespon, "Sosmed adalah teman terbaik untuk rebahan sambil melupakan semua masalah yang ada. Menurutku, sosmed adalah obat stres yang paling manjur." Akal menjawab, "Mana buktinya? Kamu main sosmed hanya untuk lari dari masalah yang ada. Kebiasaan scrollingmu tidak membuat masalah selesai, tapi malah menimbulkan masalah yang baru karena kamu over dalam menggunakan medsos. Kamu tahu nggak? Semua perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk menciptakan algoritma terbaik supaya kita tidak bisa lepas dari aplikasi tersebut. Dan secara tidak sadar, otak kita dirangsang supaya betah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan dengan itu, perusahaan tersebut dapat meraih banyak keuntungan. Perusahaan teknologi mengumpulkan orang-orang terbaik supaya dapat membuat suatu sistem yang membuat kita kecanduan. Mengapa mereka melakukan itu? Ya, karena model bisnis mereka seperti itu. Semakin banyak pengguna aplikasi tersebut, maka semakin banyak pula mereka mendapatkan keuntungan. Sosial media itu seperti pisau bermata 2. Bisa kita jadikan senjata, atau bisa jadi melukai diri kita sendiri. Kurasa kita harus benahi ini semua. Mau tidak mau, kita harus mengurangi penggunaan sosial media. Dari percakapan yang ada di jiwaku tersebut, aku bertekad untuk puasa sosial media. Alhamdulillah dengan izin Allah, aku bisa puasa sosial media selama 1 tahun lebih. Jujur ini gak mudah. Minggu pertama rasanya sangat berat. Aku coba membuat sistem supaya jauh dari HP. Sekitar 3 minggu pertama, aku menjauhkan HP-ku dengan cara mengembalikannya ke dashboard. Kemudian aku taruh ke kotak semacam kotak infak. Aku masukkan di situ, dan kotak tersebut kutaruh di bawah ranjang tempat tidurku. Aku boleh pegang HP kalau sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Ketika pegang HP, aku juga membatasi hanya sekitar 15 menit saja. Dan itu terus berjalan selama sekitar 3 minggu. Rasanya sungguh berat,
Tapi alhamdulillah setelah itu aku tidak ketergantungan dengan HP lagi. Dan aku mulai mengganti sistem yang kubuat dan tak lagi menaruh di bawah ranjang tempat tidurku. Aku juga membuat jadwal kapan aku boleh membuka HP. Kalau buka sosmed pun hanya untuk keperluan pekerjaan saja, tak lebih dari itu. Seringkali aku merasa bosan, tak tahu mau ngapain. Biasanya scrolling, tapi kali ini tidak ada HP. Dan hal ini membuatku sangat bosan. Kemudian aku membaca sebuah buku yang berjudul The Power of Habit. Buku itu menjelaskan bahwa kebiasaan itu sulit dihilangkan, kecuali diganti dengan kebiasaan lain. Kalau tidak ada aktivitas lain, maka akan cenderung kembali ke kebiasaan lama. Akhirnya aku mengisi kebosanan itu dengan membaca buku, belajar menggambar, dan mempelajari skill lain. Alhamdulillah sampai hari ini, video ini dibuat. Aku masih puasa sosial media, karena aku sadar kebanyakan main sosial media itu bisa berdampak buruk, membuat aku kehilangan jati diri, sulit fokus, sulit tidur, overthinking, dan karena kebiasaan itu, aku tidak tahu apa yang membuatku bahagia, apa ukuran cukup bagiku, apa standar kesuksesan versi diriku, sebab secara tidak sadar, patokan atau standar hidupku adalah kehidupan orang lain. Hasil dari jerih payahku puasa sosmed sangat memuaskan. Aku bisa fokus dengan kehidupanku sendiri. Aku lebih bahagia, hidupku lebih bermakna, jarang overthinking, memiliki kualitas tidur yang baik. Aku bisa dengan bijak menggunakan sosial media, fokus dengan kerjaanku, lebih giat dalam beribadah, dan aku bisa mempelajari banyak skill baru. Dengan mengganti kebiasaan scrollingku dengan kebiasaan lain yang lebih bermakna. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara aku membangun kebiasaan baru, kalian bisa tonton video ini. Cara yang ada di video ini bisa kalian pakai untuk membuat kebiasaan baru, entah itu berkaitan dengan ibadah seperti sholat, baca Quran, atau kebiasaan yang lain pun juga bisa. Cukup sekian. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.